Pernah nggak sih kamu punya ide yang keren banget di kepala, tapi pas mau digambar, bingung harus mulai dari mana? Tenang, sebentar lagi kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah ide yang masih abstrak itu menjadi sebuah ilustrasi yang nyata dan keren. Yuk kita mulai? Nah, ini dia nih. Kamu nggak sendirian kok. Kayaknya kita semua pernah ya di posisi ini, dapat ilham, ada gambaran keren di otak, tapi langkah pertamanya itu loh, rasanya berat banget. Tenang aja, kita akan pecahkan bareng-bareng masalah itu. Kuncinya sebetulnya cuma satu, konsep. Jadi sebelum ada goresan pensil pertama, sebelum milih-milih warna, harus ada yang namanya konsep. Anggap aja ini kayak blueprint atau DNA dari karya kamu. Fondasi dari segalanya, ya di sini. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari mengubah ide jadi konsep, terus kita bangun fondasi visualnya, habis itu kita lihat kenapa sketsa itu penting banget, belajar 4 teknik dasar, dan terakhir kita dorong kamu supaya bisa langsung mulai bikin karya sendiri. Oke, bagian pertama, dari ide menjadi karya. Disinilah kita bakal menjinakkan ide-ide liar yang ada di kepala kita, dan kita kasih bentuk sama tujuan yang jelas. Jadi, apa sih konsep karya itu sebenarnya? Ini tuh bukan cuma soal, aku mau gambar apa ya? Tapi jauh lebih dalam dari itu. Pertanyaannya lebih ke, cerita apa yang mau aku sampaikan? Perasaan apa? Senang, sedih, tegang yang pengen dirasain sama yang lihat. Ini kayak kerjaan detektif pikiran sebelum tangan kita mulai gerak. Sip, konsep udah ada. Sekarang, kita butuh alat buat membangunnya. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama bata dan semen dari setiap karya visual, yaitu fondasi desain visual. Biar gampang, proses kreatifnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel ini. Pertama, tentuin temanya. Ini tentang petualangan, ketenangan, atau mungkin kekacauan. Kedua, tentuin jenis karyanya. Apakah ini ilustrasi buat buku, poster, atau malah komik. Dan yang ketiga, tuangin semuanya dalam sebuah sketsa. Coba deh, bayangin ini tuh kayak alfabetnya para seniman. Semua gambar yang pernah kamu lihat, dari logo yang paling simple sampai lukisan paling rumit, itu dibangun dari kombinasi unsur-unsur ini. Semuanya berawal dari titik, yang ditarik jadi garis, terus garis membentuk bidang, benar-benar dasarnya banget. Nah, kalau tadi itu alfabetnya, yang ini adalah grammar atau tata bahasanya. Inilah aturan main yang kita pakai buat nyusun alfabet tadi jadi sebuah komposisi yang enak dilihat, seimbang, dan tentunya efektif buat nyampein pesan dari konsep kita di awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka nih, kekuatan sebuah sketsa. Ini tuh momen ajaib, di mana ide yang tadinya cuma ada di pikiran kita, buat pertama kalinya, jreng, muncul di dunia nyata, di atas kertas. Jadi, poin paling pentingnya di sini, jangan pernah takut sketsa kamu jelek. Tujuan sketsa itu bukan buat jadi sempurna, sama sekali bukan. Tujuannya adalah kecepatan dan visualisasi. Ini cara paling cepat buat ngeluarin ide dari kepala kamu dan lihat langsung, oke, idenya oke nah ya kalau digambar? Sketsa udah jadi. Terus apa? Nah, sekarang kita butuh senjatanya. Anggap aja 4 teknik dasar ini kayak perkakas utama di dalam kotak peralatan seni kamu. Yuk kita bedah 4 teknik utama ini. Ada arsir yang bikin tekstur dan bayangan lewat garis-garis tegas. Terus dusel, ini kebalikannya, dia ngasih efek yang lembut dan halus kayak kabut. Ada juga pointillism, ini soal kesabaran, membangun gambar dari ribuan titik kecil. Dan terakhir, akuarel, yang mainannya sama air, buat nyiptain efek transparan yang unik. Tiap teknik punya kepribadian sendiri-sendiri. Coba deh, kita lihat lebih dekat 2 teknik yang beda banget ini. Pointillism itu butuh ketelitian, presisi, dan sabar. Ngebangun bentuknya pelan-pelan. Sementara itu, akuarel lebih cair, spontan, dan ngasilin efek transparan yang khas banget. Pilihan teknik ini bakal ngaruh banget ke mood karya kamu nantinya. Oke, kita udah punya semua bahan-bahannya. Konsep, fondasi, sketsa, dan teknik. Sekarang, tiba di bagian paling krusial. Ambil semua itu dan, ya, mulai berkarya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Karya kamu itu bukan cuma sekumpulan garis sama warna loh, tapi tentang gimana cara kamu nyampein perasaan, cerita, dan makna yang lebih dari apa yang kelihatan. Itulah kekuatan seni yang sesungguhnya. Petanya sekarang ada di tangan kamu. Kamu udah tahu langkah-langkahnya, dari ide di kepala sampai goresan di atas kertas. Rintangan terbesar, yaitu bingung mau mulai dari mana, sekarang udah kita singkirin. Jadi, aku tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Jangan biarin ide brilian itu cuma ngendap di pikiran kamu.
Ambil pensil, ambil kertas, dan mulai aja sketsa pertamamu. Jadi, ide apa yang bakal kamu hidupkan hari ini?